Jadi bangsa Lemurian mempunyai senjata yang bernama kerudang. Senjata anti-partikel atau senjata untuk memisahkan molekular benda sekeras apapun untuk hancur lebur tanpa ledakan. Karena energi dari senjata ini berasal dari sel tubuh manusia. Lemurian sebenarnya adalah leluhur dari bangsa Atlantis. Jadi bangsa Lemurian ini sudah ada sebelum bangsa Atlantis, tapi mereka pernah hidup di masa yang sama berdasarkan sumber dari Augustus yang kita bahas di awal tadi. Bangsa Atlantis adalah keturunan bangsa Lemurian yang memiliki pemikiran berbeda dengan bangsa Lemurian yang cinta damai. Jadi Atlantis ini memisahkan diri dari Lemurian dan memiliki visi misi untuk menciptakan teknologi serta senjatanya sendiri untuk memusnahkan semua bangsa pada masa itu. Dan akhirnya Atlantis bisa mengembangkan teknologi dan senjatanya sendiri yang lebih canggih dari senjata Lemurian yang mereka ciptakan karena kerakusan dan gila kekuasaan untuk menguasai teknologi dan semua peradaban pada masa itu. Nah, pada suatu saat bangsa Atlantis menyerang Lemurian dengan teknologi nuklir yang mereka ciptakan. Tapi Lemurian ini punya semacam shield, jadi kalau ada sesuatu yang menyerang ke kawasan bangsa Lemurian, serangan itu akan kembali ke asalnya. Dan pada kasus ini justru setengah dari Atlantis hancur karena nuklir yang mereka serang ke Lemurian tadi memantul kembali ke bangsa Atlantis. Dan karena kepintaran dan kedamaian bangsa Lemurian, mereka tidak mau berperang melawan keturunannya sendiri. Akhirnya bangsa Lemurian ini berpindah tempat atau mengungsi dengan segala macam teknologi yang mereka punya. Mereka pindah ke planet Type M di gugusan bintang Orkader yang besarnya 5 kali bumi. Akhirnya semua peradaban Atlantis ditenggelamkan dengan tsunami yang besar pada saat itu. Dan hingga kini Atlantis menjadi sebuah peradaban yang misteri. Kita nggak pernah tahu di mana letak aslinya. Sampai-sampai kita mengenal bahwa peradaban Atlantis adalah peradaban kerajaan bawah laut. Tapi sebenarnya enggak, karena peradaban Atlantis itu sebenarnya peradaban yang ada di daratan, tapi ditenggelamkan oleh tsunami yang besar, sehingga sekarang mungkin sisa-sisa kuil-kuil dari peradaban Atlantis terkubur di dalam laut. Itu semua karena kerakusan dan semua kejahatan yang Atlantis lakukan. Jadi pada saat itu Atlantis ingin menguasai dunia dan menghancurkan beberapa bangsa pada zaman itu. Jadi menurut sumber yang tim riset kita dapat, bahwa di bawah Candi Borobudur telah terpendam senjata canggih yang dikubur oleh Ratu Boko, yang katanya Ratu Boko ini adalah keturunan bangsa Lemurian yang masih tinggal di bumi. Senjata canggih itu bernama Temala, yang dipakai oleh keturunan bangsa Atlantis bernama Balamin. Oke, masih dari sumber yang sama nih friend. Jadi Temala adalah senjata bertenaga nuklir yang digunakan Raja Atlantis ketika ingin menghancurkan bangsa Lemuria. Senjata Temala mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jadi ketika Temala ditembakkan ke arah lawan, dia akan mengeluarkan loncatan seperti petir yang menyambar ke semua lawan yang mengandung air. So, ya seperti kita tahu, Lemuria tadi teknologinya banyak menggunakan atau mengandung air. Jadi mungkin senjata Temala ini sengaja diciptakan untuk menghancurkan bangsa Lemuria. Jarak tembak Temala ini maksimal sejauh 10 meter. Siapapun yang memegang senjata Temala, energinya secara otomatis akan naik drastis secara instan sebesar 70%. Namun senjata Temala ini memiliki dampak negatif yang membuat pemegangnya akan jadi agresif dan sangat mudah
marah. Jadi peperangan terjadi antara Balamin memegang senjata Temala dan Ratu Boko yang memiliki senjata bernama Krudang tadi, yang dia dapatkan dari bangsa Lemuria. Krudang adalah senjata antipartikel atau senjata untuk memisahkan molekular benda keras apapun untuk menghancur leburkan tanpa ledakan. Yang tadi kita bahas di awal, friend. Singkat cerita, akhirnya Balamin berhasil dikalahkan oleh Ratu Boko. Setelah peperangan selesai, Ratu Boko langsung mengubur senjata Temala di bawah candi yang saat ini menjadi salah satu kawasan candi terbesar di Pulau Jawa. Mungkin itu semua dilakukan oleh Ratu Boko karena senjata itu sangat berbahaya dan sulit untuk dihancurkan. Peradaban kuno Lemurian yang super canggih ini diduga berada di Indonesia. Suku Maori dan Samoa yang hidup di pulau-pulau Pasifik memiliki sebuah mitos turun-menurun. Menurut cerita mereka, dulu ada daratan yang luas yang tenggelam karena tsunami. Daratan ini membentang dari kawasan Indonesia hingga melebar ke kawasan Samudra Pasifik yang luas. Apakah daratan yang dimaksud ini adalah daratan bekas peradaban Lemurian? Who knows? Bangsa Maya yang dipercaya adalah penerus dari bangsa Atlantis. Dalam beberapa catatan yang ditemukan pada peninggalan Maya, diperoleh beberapa fakta yang membuktikan Lemurian letaknya berada di timur. Ada juga sumber yang menguatkan bahwa Lemurian ini memang berasal dari Indonesia. Teori ahli genetik dan struktur DNA manusia dari Oxford University, Stephen Oppenheimer. Stephen seperti memutarbalikkan sejarah yang sudah ada. Lewat bukunya yang merupakan catatan perjalanan penelitian genetis populasi di dunia, ia mengungkapkan bahwa peradaban yang ada sesungguhnya berasal dari timur, khususnya Asia Tenggara. Hal itu disampaikan Oppenheimer dalam diskusi bedah bukunya yang berjudul Eden in the East. Sejarah selama ini mencatat bahwa induk peradaban manusia modern berasal dari Mesir. Oppenheimer menyimpulkan bahwa benih dari budaya maju ada di Indonesia. Buku ini seperti mengubah pandangan prasejarah. Temuan arkeolog di Gunung Padang Cianjur bisa mengubah peta peradaban dunia. Gunung Padang adalah sebuah situs yang berbentuk hampir mirip dengan piramida Mesir, yang konon katanya usianya lebih tua dari piramida di Mesir. Ternyata ada struktur menarik di situs megalitikum itu. Di lapisan bawah tanah, di kedalaman 4,5 meter, ditemukan teknologi unik. Di antara struktur tersebut ditemukan pecahan logam besi sepanjang 10 cm. Selain itu, antara batu-batu terdapat lapisan semen purba yang berfungsi sebagai perekat. Jadi pembangunan itu diduga dilakukan oleh beberapa generasi, karena setelah teknik dengan semen dan pecahan logam besi, pembangunan setelahnya hanya batu yang ditumpuk. Hal itu bisa dilihat dari hasil dating karbon yang dilakukan. Hasil laboratorium beta analitik radiokarbon dating di Miami, Amerika Serikat yang diakui secara internasional berhasil menentukan umur atau usia absolut situs ini. Pada kedalaman 0,5 meter, situs ini berusia 500 sebelum Masehi, dan pada kedalaman 3 meter, situs ini berusia 4700 sebelum Masehi. Ditemukannya struktur batu pada kedalaman tersebut membuktikan bahwa di Indonesia pernah ada bangunan yang dibuat oleh manusia pada 4700 sebelum Masehi, atau jauh lebih tua dari bangunan-bangunan kuno yang ada di dunia. Sebagai perbandingan, bangunan piramida di Mesir dibuat pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Hasil ekskavasi arkeologi di Gunung Padang ini telah mengubah peradaban dunia. Tapi itu semua adalah hasil dari beberapa sumber yang kita dapat, friend. Jika di Gunung Padang ditemukan susunan batu buatan manusia sampai dengan kedalaman 8 meter, pada kedalaman tersebut kemungkinan akan ditemukan bukti peradaban manusia pada 11.600 sebelum Masehi.
Padahal peradaban besar dunia baik di Mesopotamia, Mesir, Cina maupun Yunani yang tertua berusia sekitar 4000 sebelum Masehi. So berdasarkan teori-teori ini, peradaban bangsa Lemurian dengan teknologinya yang maju diperkirakan berada di bawah tanah Indonesia. Bahkan di Gunung Padang sudah ada struktur matriks. So, banyak banget teknologi canggih yang ada di Gunung Padang. Dan kalian bisa lihat lengkapnya di video gue yang membahas tentang Gunung Padang. Itu semua yang menguatkan asumsi-asumsi bahwa peradaban Lemurian yang maju itu pernah ada di Indonesia, terutama di kawasan Gunung Padang. Menurut kalian gimana, friend? Apakah kalian percaya teori-teori ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Who knows? Gray area. Itu dia, friend, video tentang sejarah Lemurian, cara mereka hidup, teknologi-teknologi canggihnya, dan cerita peperangan antara Lemurian dan Atlantis, dan sedikit teori tentang peradaban Lemurian yang berada di Indonesia. Gua nggak pernah bilang bahwa semua cerita dan teori-teori ini benar 100%. Semua kembali ke kalian, mau percaya atau tidak tentang Lemurian ini dan teori-teorinya. It's always gray area. Oh iya, friend, buat kalian yang punya versi cerita berbeda tentang Lemurian, kalian bisa tulis di bawah. Kalian bisa kasih tahu kita, mungkin ada cerita-cerita yang kurang tentang Lemurian. So, don't forget to be here and now. Balamin mendapatkan senjata temala ini dari bangsa alien pada saat itu. Bangsa alien. Kayak cerita ini yang di Al-Quran itu ya, yang waktu itu kita ceritain ya, yang makhluk-makhluk itu. Iya, jangan-jangan tuh Lemurian tuh zaman-zaman iblis, itu. bukan manusia. Bukan manusia, makanya kan tadi telanjang. Aneh, canggih, teleportasi, ini itu kan jin. Teleportasi, telepati, jin bukan manusia. 28 menit. Oke. Come on. Be here and now. Here and now. Berpindah tempat antar bintang dan teleportasi.